Jumpa lagi dengan kita di hari Kamis seperti biasa di obrolan Kamis ini. Kali ini kita akan membahas tentang wabah yang lagi mendunia. Ya, seperti biasa dengan saya sendiri, Kadek Opo, dan bersama Dr. Darmiko. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Baik, ini Dok. Ya. Nah, kan lagi tren-trennya nih wabah yang lagi mendunia. hits, ya lagi mendunia. Nah, terus pemerintah juga sudah ikut serta nih untuk mengurangi penularan wabah ini. Jadi kita diajak untuk Ya, salah satunya berjuang bersama. Ya, berjuang bersama. Pemerintah menyuruh kita nih masyarakat untuk diam di rumah atau Kerja dari rumah. ya atau Sekolah istilah dari rumah. lainnya social distancing gitu. Distancing. Sulit sekali Distance, untuk jarak, ya. distancing. Jaga jarak lah gitu. Ya, jaga Jadi jarak. kamu nggak boleh dekat-dekat saya. Harus jaga jarak nih. Nah, terus gimana tuh pemahamannya sendiri untuk social apa namanya itu? Distancing. Distancing ya. Jaga jarak gitu Jaga lah ya. jarak ya. Intinya dalam social distancing ini kita diajak untuk menjaga jarak gitu ya, supaya tidak saling kontak. Ya, maksudnya sebenarnya ada maksudnya ya, karena kalau penularan wabah itu terjadi dengan cara kita saling berdekatan, kontak ya. Dulu kan diduga lewat droplet. Droplet itu air yang keluar dari saluran napas saya itu nempel di saluran napas kamu. Misalnya saya lagi pegang-pegang terus salaman, terus kamu pegang hidung yang nular. Nah, sekarang ini penelitian terbaru ada yang menyatakan katanya lewat aero. Aero itu udara. Wow. Jadi saya di sini, kamu di sini, udara kita udah nyatu nih. Bisa saja kamu kena itu kalau saya pas kena. Nah, artinya dengan kita menjaga jarak, tidak membuat berkumpul begitu ya, itu mengurangi resiko penularan, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya anggap saya kena Sabtu nih, ketemu ikut misalnya seminar ber-100, bayangkan dampaknya. Ya. Nah, terus dari yang 100 itu nanti pulang ke rumah, ya kan? Ya, benar. Ada istrinya, ada anaknya. Terus anaknya itu nanti ke sekolah lagi, ya kan? Ya. Sekolah ada berapa orang tuh, satu kelas, satu sekolah itu. Terus dari sekolah tuh pulang lagi. Ya, Udah pulang seminar lagi. Nah, tuh bayangin tuh. Jadi Iya. kontak itu karena kita saling kontak mengontak. Dengan kita berdiam di rumah, diharapkan seandainya saja kita, karena begini, karena kita yang baru kena itu belum tentu bergejala, baru 14 hari, apalagi imun sistem kita bagus, belum tentu kita bergejala. Ya, setelah muncul paling batuk pilek bahkan enggak ya, cuma batuk misalnya, demam ya. Nah, jadi di situ akan muncul suatu, bilanglah ada, kita ini sudah bisa menularkan gitu. Saya kena sekarang, bentar lagi hidup dia dalam tubuh saya, besok misalnya atau lagi berapa jam atau berapa hari, saya udah bisa menularkan walaupun saya nggak ada gejala loh. Nah, nanti kalau virus ini mengenai orang yang lemah, orang tua misalnya, atau orang dengan penyakit kardiovaskuler, kanker dan lain-lain yang imun sistemnya lemah, nah baru kelihatan di situ. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi kalau kita diam di rumah nih, tujuannya kenapa diam di rumah? Karena dalam 14 hari gitu ya, dari penelitian, walaupun mungkin kita nggak tahu pastinya, virus itu akan sembuh sendiri, tidak perlu diobati. Bahkan kalau diam di rumah, kita diharapkan kalau ada orang ini mau berpuasa 14 hari begitu ya, diam ya, maka virus itu akan berhenti menyebar. Ya, paling menyebarnya ya di antara keluarga, tapi itu pun dia akan membaik ya, sehingga kalau terjadi penularan satu area itu nggak jadi menular ya, karena kita sudah social distancing itu. Nah, Dok, terus selain tadi kan ada mengurangi penyebaran wabah itu. Nah, terus hal positif selain penyebaran wabah itu, menurunkan penyebaran wabah itu apalagi, Dok? Iya. Kita berada di rumah. Nah, sebenarnya ada positifnya juga ya. Coba nih kita diam di sini aja contohnya ya. Yang biasanya orang berlarang macet kan, udara jadi bersih. Ya kayak kalau di Bali itu ada hari raya Nyepi namanya ya nanti.
dalam minggu depan kita akan nyepi di Bali. Itu ya lebih hebat lagi dari social distancing. Itu benar-benar social distancing. Tidak boleh menyalakan api, tidak boleh ribut ya, melakukan kebiasaan saya, tidak boleh bekerja dan tidak boleh keluar. Ya, kalau social distancing yang sekarang kita ini kan cuma tidak boleh keluar. 3 lainnya masih oke ya. Nah, jadi kalau social distancing itu amati lelungan gitu namanya kalau di Bali. Jadi kita tidak bepergian bertemu dengan orang banyak atau keluar. Ya, jadi keuntungannya Anda bisa lihat di Bali itu saat nyepi itu benar-benar udara itu bersih. Ya, bilanglah alam sekarang sedang mendetok diri gitu ya. Tidak sengaja nih kita disuruh mendetok alam supaya tidak terlalu banyak polusi. Itu di Cina ya, itu diteliti setelah terjadinya wabah, itu terjadi pengurangan polusi sampai sekian juta ton gitu ya. Saya nggak tahu satuannya apa, intinya udara itu menjadi jauh lebih bersih, alam jadi kembali gitu ya ke nol, sehingga kita benar-benar bisa merasakan efek positif ya. Mungkin ya jadi nggak ada macet ya, kalau nggak keluar ngapain macet ya. Jadi banyak nih sebenarnya keuntungan ya. Toh juga ini tidak akan berlangsung lama, kita harapkan kalau kita berhasil melewatinya dengan baik dan disiplin, tentu banyak hal yang kita dapat dari alam ya. Nah, cuman ini Dok, saya pernah sih beberapa lihat di sosial media. Jadi kan pemerintah menyuruh kayak sekolah, kayak libur. perguruan tinggi itu Bukan libur ya, belajar dari rumah. Belajar di rumah, belajar online. Nah, kenyataannya lain nih Dok. Gitu. Iya betul ya. Anak-anak SD, SMP masih mudah diatur ya. Saya lihat beberapa dari anak SMA itu mereka justru nongkrong di kafe akhirnya untuk mencari wifi ya. Ya ini agak sedikit aneh sebenarnya ya. Tujuannya kita sebenarnya kan benar-benar mengkarantina diri masing-masing supaya apa? Satu, kita tidak terkena, dua, kita tidak menyebarkan. Nah, mungkin masukan juga nih buat yang belum mengerti maksud daripada pengkarantinaan ini ya, supaya dalam 14 hari ini kalaupun ada virus dalam diri kita itu bisa sembuh sendiri. Begitu juga dari setiap orang masing-masing ya. Kalau semua nih mau dirumahkan 14 hari, maka dalam tanda kutip begitu kita tidak saling menularkan ya. Nah, kalau misalnya kita keluar nih, bisa kena keluar, dia keluar lagi, masuk lagi, terus begitu ya, saling menyebarkan ya. Artinya nanti di titik akhir, kalaupun nanti kan yang mengalami gangguan berat kan yang tua di atas 80 tahun dan yang memiliki penyakit ya seperti jantung, kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, cancer. Itu penyakit-penyakit yang memang lebih banyak mengalami kematian karena kenanya virus. Ya ini dari penelitian. Tapi kalau orang dewasa, apalagi anak-anak di bawah 10 tahun, itu cenderung belum ada yang dilaporkan mati di bawah 10 tahun karena barangkali virusnya tidak cukup menginfeksi di usia segitu ya, entah kenapa ya, belum diteliti. Dan di usia di atas itu sampai usia di bawah 50 tahun itu sangat kecil risiko kematiannya ya. Itu pun jika dengan penyakit lain gitu ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Terus Dok, kan ada berita-berita nih kayak kiriman berita di WhatsApp grup atau di sosial media itu. Kita sebagai masyarakat kan bisa bikin resah, ini apa hoax atau gimana. Nah, gimana nih cara kita untuk menanggapi berita hoax atau berita yang belum tentu benar ya. Iya. Intinya gini ya, kita bisa panik dalam kondisi yang tertentu ya. Ingat, panik dan waspada itu beda ya. Panik itu dasarnya ketakutan. Nah, kita takut karena kita tidak tahu. Misalnya kita menonton berita jatuh di jalan gitu misalnya, padahal mungkin karena dia mabuk gitu ya. Tapi dikait-kaitkan dengan wabah, akhirnya apa yang terjadi? Orang jadi takut ya. Nah, ini akan menambah resah, takut, khawatir, jadi panik, cemas. nah ini justru menurunkan kekebalan tubuh ya. Orang mungkin matinya 1000, itu 10.000 mati karena takut gitu ya, 1000-nya karena wabah, 10.000-nya sisanya karena takut. Nah ini jadi perlu dikenali, cari tahu informasi yang benar, mungkin cari data-data yang memang kredibel begitu, bukan data-data yang sekedar dikirim. Karena kalaupun itu berita yang bilanglah media sosial kan memang tidak ada basic tanggung jawab gitu ya dalam hal tertentu. Tapi kalau kita memang melihat sumber tertentu dan memang benar, itu layak dipercaya. Yang jelas kita panik pasti karena kita takut dan
kita memiliki suatu ketidaktahuan akan informasi yang benar. Ya, tentu waspada tetap ya, kalau udah berani kita tahu waspada, tetap jaga diri kayak social distancing contohnya ya. Kita ikuti ya Kak, kemudian tidak banyak menyentuh wajah sebelum cuci tangan begitu. Nah, ini cara-cara kita untuk menjaga diri ya, jaga kesehatan dengan tidur, istirahat, minum vitamin C yang baik, minum air yang cukup, nutrisi yang lengkap. Nah, itu cara-cara yang memang harus tetap kita lakukan. Daripada kita takut itu menurunkan kepanikan kita, lebih baik kita menjadi tenang ya, tetap waspada dan lakukan perlindungan diri. Ya, itulah tadi penjelasan sedikit tentang wabah yang lagi mendunia ini. Jadi untuk penonton jangan terlalu gampang percaya dengan informasi yang di-share di media sosial. Jadi tetap jaga imun sistem tubuh, rajin berolahraga, makan teratur dan jaga kebersihan. Sampai jumpa di hari Kamis minggu depan.